Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong. Oke, sekarang gue pengen bahas soal IPO-nya MSJA ya. Oke. Oh ya, hari ini tuh Kamis, gue lupa lagi ya. 28 Desember ya, IHSG dalam posisi naik ya, kira ke 7.300 ya. Ya, gue pengen bahas saham Multis Punindo ya. Punindo, dia tawarkan saham di RP 250. Ya. Penawaran awalnya 18 Desember sampai 21, tanggal efektif 29 ya. Penawaran umum 3 Januari sampai 8, tanggal penjataan 9, distribusi tanggal 9 dan ininya tanggal 10. Pencatatan resminya ya. Dia ini bergerak di bidang pokoknya bahan dasar yang buat bikin popok gitu guys ya. Kayak entah gue nyebutnya kain atau kertas gitu ya. Gue nggak nggak terlalu paham. Pokoknya bahan dasar pembuatan popok. Oke, gue lagi scrolling down. Bahan dasar pembuatan popok. Ini mungkin jadi di salah satu pemegang saham lamanya itu memang ada gua nggak ngerti ya apakah mereka terpidana atau enggak ya. Tapi konon mantan-mantan yang kena dulu kena kasus Bank Senturi lah. Terutama yang ini kalau gua tahu sih ini ya, gua nggak terlalu ngikutin Bank Senturi itu. Dulu sering masuk berita, pokoknya inilah nama ini sering masuk berita dulu. Nah, itu ada. Nah, jadi apakah ke depannya bakal bagus atau enggak ya lo lihat sendiri aja ya. Jadi modal awal mereka mendirikan ini di akta pendiriannya tahun 1999 itu modalnya ada 25 miliar ya. Tentu itu duit yang gede ya tahun 1999. Ini susunan pemegang sahamnya ya. Lu bisa lihat Susanto Basuki gini-gini lah. Nah, sekarang di IPO kan ya penawaran umumnya nanti di harga 2,5. Oh ya nilai nominalnya itu 100 ya. Ya lu bisa bilang mereka punya average di harga 100. Average awal para pendirinya itu ya 100. Nah, ini dia nanti susunannya akan jadi gini guys. Ini sebelum IPO ya posisinya kita gedein lagi. Sebelum IPO PT ini punya 62% ya. PT apa nih? Selaras Jaya Merta. Hari Herianto 14%, sisanya 7,4%. Nah, mereka average-nya RPCP ya guys nilai nominalnya. Jadi hmm, gini, gua nggak tahu apakah nanti ini mereka bakal jualan. Itu gua nggak tahu. Kalau dibilang bisa nggak ya bisa, bisa. Cuman apakah bakal jualan ya gua nggak tahu. Seumpama jualan harusnya logikanya nggak mungkin mereka jualan di bawah cepek. Kalau nanti mau kalau memang ada motivasi mau ngebanting gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak ada. Tapi menurut gua terlalu kecil sih kalau motivasinya memang mau ngebanting kalau kalau dia punya nominal cepek mau ngebanting cuman di 2,5-an. Menurut gua terlalu kecil gitu ya. Lebih baik ngarepin dividennya. Kalau gua nggak salah ini kebijakan dividennya 50%. Nah, ini yang menarik mungkin dia janji ngasih dividen 50%. Ya, tapi nanti kita lihat lagi. Ya. Nah, yang kita jadi tanda tanya, apakah akan digoreng ya, digoreng sampai naik banget gitu ya. Ini memunculkan dugaan. Karena kan ada beberapa contoh yang ada di dalam nama ini kan kena kasus Bank Senturi gitu kan. Apakah akan diangkat sampai tinggi 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 banget
baru pada jualan. Nah, itu yang kita nggak tahu. Tapi kalau sumpama mereka mau jualan, akan lumayan kocak juga sebenarnya. Karena posisi mereka sesudah IPO nanti akan jadi 6% ya. 6% itu kalau jualan ketahuan, John. Pasti ketahuan berita. Bisa terjadi nggak? Bisa sih. Kayak kayak di pengendalinya siapa itu? Zata ya. Zata, apa yang orang bilang Sultan Subang itu ya dia dia frontal memang jualan langsung. Mengendali jualan langsung. Bisa. Memang bisa. Ya, tapi ya itu kalau mereka jualan pasti nanti masuk berita. Ya, bisa enggak. Kalau jualan pasti masuk berita. Kalau nggak jualan ya berarti berarti memang murni bisnis gitu. Memang murni mereka mengembangin perusahaan gitu. Terima dari dividen aja gini. Nah itu guys ya. Nah ini yang gue bisa jelasin ke lu ya. Jadi modal sekarang kalau dihargain sekarang tuh dia total 2 triliun ya guys. Modalnya. Semua ini 2 triliun. Nanti jumlah saham yang beredar itu kira-kira ada 5 M ya. Hmm, 5,8 M. Ini yang akan beredar nanti. Ya. Hmm, nggak. Jadi nanti si ini akan punya Jaya Merta ya, PT-nya itu 53%. Nah, si ini punya 12%. Sisanya punya 6,3%, 6,3%, 6,3%, dan lu ada di sini. 15% ya. Oke, 15%. Eh, oke, kita lanjut. Jadi dia incer dana 300 miliar ya John ya, 308 miliar. Dan tadi gua udah ringkasin 70% ya pokoknya buat modal dan operasional ya. 30% buat bayar utang. Jadi kita bisa bilang 215-nya miliarnya buat operasional ya dan modal segala macam. Dan sisanya sebesar, gue pisahin dulu, 215. 30-nya itu buat bayar utang. 92 miliarnya buat bayar utang. Ya, gue pisahin dulu nanti biar. Ya, 92 miliar buat bayar utang. Oke. Ya, sekarang kita akan hitung fundamental ya. Fundamentalnya dia. Ini udah gua taruh di sini. Fundamentalnya ekuitas 2020 945 miliar, lalu naik 1 triliun, lalu turun dikit 1,0 triliun, sekarang turun 6% ya, 992 miliar. Hutangnya sih kecil ya, 426 miliar, jadi DER-nya itu kecil ya. Oke lah, DER-nya memang kecil harus kita akuin, 42%. Eh, ya oke, DER-nya kecil, oke, so far positif. Jumlah saham beredar nanti yang tercatat ada 5,8 miliar. Maka book value-nya ada di angka 169. Ini sih book value-nya gede ya, John. Jadi, karena book value-nya segini, kayaknya sih cukup kecil kemungkinan untuk kegocap. Cukup kecil. Jadi, gimana ya gue bilanginnya? Ya mungkin ya memang ada terduga dari kasus Bank Senturi gitu kan beberapa. Tapi mungkin aja kemungkinan mereka memang pure mau bisnis di sini kemungkinan. Cuman hanya sekedar bisnis semata. Ya, itu aja sih. Ya, tapi gua nggak pasti juga. Kita lihat aja nanti. Ini bukan barang murah juga, bukan barang yang RP10 dijual 400 bukan. Ini memang book value-nya 169. Kecil lah kemungkinan kegocap kalau book value-nya segitu. Harganya yang ditawarkan 250 ya PBV-nya 1,4. Ya tergolong
tergolong ya untuk ukuran IPO ya tergolong sebenarnya tergolong oke lah. Maksudnya nggak di markup terlalu mahal gitu. Ya. Nah, lu lihat biasanya kalau yang mau digoreng itu biasanya nanti heboh. Sebelum hari H itu udah beritanya udah di mana-mana. Maksudnya lu lihat aja deh, biasanya mungkin di Stockbit akan jadi nomor satu atau nomor dua itu mungkin yang tanda-tanda mau digoreng. Ada penunggunya. Tapi kalau dia nggak digoreng-goreng kayak gitu ya kemungkinan juga memang dia IPO nggak niat goreng kemungkinan. Ya lu lihat aja heboh nggak? Saat ini IPO yang heboh yang mana? Gitu. Dan lu juga lihat nanti oversubscribe-nya berapa kali. Kalau kecil oversubscribe-nya ya kemungkinannya memang nggak niat ngegoreng, nggak ada penunggunya kemungkinan. Oke, laba. Ya, waktu itu 229 miliar, ini 138 miliar, 70 miliar, dan sekarang sampai Juni sih 56 miliar ya. Kalau lu taruh sampai Desember ya anggap aja berarti kira-kira kemungkinan tembus sampai Desember 112 miliar. Inilah, kita pakai data. Kira-kira 112 miliar, ROE 11% sih bagus ya, lumayan. Nah, EPS-nya kita udah dapat 19. Ya, 19. Udah dapat nih range-nya. Nah, kebijakan dividen ya, dia ngasih itu ini dia tadi. Kebijakan dividen paling banyak 50% guys. Nah, ini ya. Dia janji katanya paling banyak bisa kasih 50%, tapi baru dimulai tahun 2025 berdasarkan tutup buku 2024. Jadi lo baru terima dividen tahun depan 2020, 2 tahun lagi. Ya, tahun depan lah 2025. Ya, janjinya dia. Ya, tapi kita nggak tahu bener apa enggaknya nggak tahu. Ya. Nah, kalau lu udah dapat IPS kira-kira range segini ya, kalau berdasarkan ini harga warasnya itu eh, kali 10 aja. Di atas 190 harusnya mahal. Ya. Dan dia tawarin 250. Ya memang cukup agak mahal ya, tapi nggak terlalu beda jauh ya. Tapi tetap mahal. Tetap mahal. Ya. Kalau dari dividen katanya dia janji kasih 50%. Berarti kan 95 ya. Betul. Di sinilah 95 sampai 190 kali 10 dan 20. Di sini gua ngasih lu range harga untuk barang IPO ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba adain simulasi ya. Seandainya dana-dananya benar dipakai di sini ya. Oke, 215 miliar kita masuk ekuitas. Ya. Maka ekuitasnya akan menjadi 992 tambah 215. Ya, dia akan ekuitasnya jadi 1,2 triliun ya. Oke lah, kita bikin 12. Ya. Ya, dan utangnya katanya dia mau bayar 30% buat bayar utang kan. 92 miliar ya. Utangnya kurangin aja. 426 kurang 92. Jadi utangnya itu berubah jadi 334 miliar. Maka DER-nya akan menurun. 334 bagi 12,07. Ya DER-nya akan jadi sangat kecil banget ya guys. 27%. Ya. Kalau memang dana IPO-nya dia pakai sesuai apa yang dia katakan itu. Ya. Memang akan jadi kecil banget 27%. Ya memang ini angka yang bagus sih sebenarnya kalau kalau lo mengharapkan dividen ya harusnya dia mampu banget. Ya tapi karena ini perusahaan baru kita belum tahu berapa rutinitas dia bagi dividen ya. Jadi kita nggak tahu ya seberapa rutin mereka bayar dividennya. Tapi coba harusnya kan mereka waktu jadi perusahaan tertutup harusnya juga bagi ya. Nggak ada beritanya sih. Harusnya sih jadi ya bagi waktu mereka masih jadi perusahaan tertutup.
sebelum IPO ini harusnya sih bagi ya. Karena mereka dapat duit dari mana yang tadi itu pemegang saham lamanya kalau nggak dibagiin dividen. Em, oke, dan ternyata kan tadi kita bisa lihat tadi kan dapat dana dari ininya modal 215 sorry 9 eh, sem sorry ini ya. Em, berapa tadi 308 kali 70%, aku jadi lupa. Ya 215 miliar lah. Anggaplah ternyata 215 miliar ini bisa menghasilkan tambahan laba 10%. Jadi kan dapat 21 miliar ya kira-kira ya. Kita masukin aja di laba bersihnya. Ini simulasi ya. Kalau sumpama jalan 21 ya kemungkinan dia bisa dapat sampai 3 tambah 21 kan 33. 133 miliar. Ya iya dong. Kalau dia dapat tambahan modal 200 miliaran ya paling enggak kan asumsi kita kan yang waras ya, yang paling enggak minimal 10% cobalah yang sedangnya. Ya 21 M lah. Jadi dapat tambahan laba bersih 100 jadi 133 miliar total. Sehingga IPS-nya menjadi 22. Sehingga harganya akan terkoreksi jadi yang tadinya terkoreksi di atas kalau jadi IPS kali 10 aja ya. Jadi di atas 220 mahal. Dan kalau dividennya 50% berarti 110 sampai 220. Ah ini. Jadi 250 dia nawarin sih sedikit mahal ya. Sedikit mahal. Tapi ya nggak terlalu jauh lah. Mungkin ya kalau menurut gua untuk saham ini kelihatannya dia IPO memang pure bisnis. Kelihatannya Jun. Ya memang memang sih ada terduga koruptornya di situ. Terduga ya, gue cuma bilang terduga. Nah, biasanya John, kalau perusahaan emang niatnya udah bisnis, ya lu jangan harap arah berhari-hari nggak ada itu, karena hantunya nggak ada. Ingat ya John, justru IPO yang bagus, IPO yang pengendalinya IPO-nya niatnya emang cuman pure berbisnis aja, bukan mau goreng-goreng ya, lu nggak bakal arah berhari-hari, nggak bakalan. Lain ceritanya kalau IPO-nya memang dari awal udah niat mau garong dana retail, ya dengan cara ngibulin retail dia akan goreng segede-gede. Jadi kalau dari awal udah niat digoreng, itu baru bakal arah berhari-hari. Ya, ya biasanya sahamnya perusahaannya jelek biasanya. Benar, biasanya perusahaannya jelek atau sahamnya nominalnya berapa dijual setinggi mungkin. Biasanya terjadinya begitu. Nah, itu juga. Oke, guys, untuk MSCI ini menurut gua itu sudut pandang gua ya. Jadi, tapi gua tetap bilang terakhir untuk penutup, lu ingat nasihat Warren Buffett kalau bisa lu hindarin IPO. Kalau lu nggak ngerti udah lebih aman. Itu nasihat Warren Buffett. Warren Buffett kan bilang ya, I never buy IPO. Gua nggak pernah beli IPO. Tapi itu serah lu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa.